Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Dedi Tutor, channel teman belajarnya youtuber pemula. Baiklah teman-teman, kita sama-sama pemula, sama-sama belajar. Ya, intinya sama-sama belajar untuk mengembangkan channel kita. Dan belajar pun dimanapun teman-teman belajar, yang penting teman-teman bisa mengambil positifnya. Baiklah teman-teman, kita akan membahas apa sih sesuai sama judul kita. Udah banyak korban insan tutor. Ya, udah banyak banget korban-korban insan tutor yang mempraktekkan metode-metode beliau, dan alhamdulillah semuanya berhasil. Dan bahkan setiap mas insan tutor itu membuat konten video, dia selalu memberitahukan bahwasannya sehari ini ada 5 ataupun 10 gitu yang lagi mengajukan monetisasi. Berarti kan metode-metode beliau, apa yang diarahkan beliau itu ya berhasil. Nah teman-teman, mungkin teman-teman nggak asing lagi lah sama mas insan tutor ini, apalagi teman-teman pemula yang pastinya banyak belajar di sana ya. Ya karena jujur saya juga di channel yang pertama saya bikin ya, saya juga belajar dari sana, dan saya juga mendapatkan subscriber semuanya itu dari sana. Karena apa? Yang saya suka dari subscribernya itu, mereka ketika dikunjungi itu benar-benar amanah. Karena subscriber masih insan tutor itu dia selalu mengarahkan untuk ketika dikunjungi sesama pemula itu harus dikembalikan ataupun harus mengunjungi balik, dan jangan pernah pura-pura lupa, maksudnya begitu ya. Jadi mas insan tutor itu selalu mengingatkan ke pemula ataupun ke subscriber dia untuk mengunjungi balik ketika dikunjungi sesama pemula, jangan pura-pura amnesia. Nah emang benar, ketika kita berkunjung ke sesama pemula di sana itu benar-benar efektif, dan benar-benar selesai jeda itu benar-benar kembali dan mengunjungi channel kita. Ya, kembali lagi ke pembahasan kita, yang dimana bagi saya masih insan tutor ini adalah sosok youtuber yang rendah hati gitu. Maksudnya semuanya juga apa adanya, mulai dari videonya, coba teman-teman cek aja, mulai dari video dia, dari pengambilan gambar, tempat, dan lain-lainnya. Jadi semuanya itu apa adanya. Karena apa? Karena dia di situ mengajarkan bahwa gini loh, nge-YouTube itu nggak ada yang sulit, dan mengonten pun bisa di mana aja gitu. Nggak harus di studio yang mewah, ataupun nggak harus pakai kamera yang bagus untuk pemula. Jadi menyadarkan bahwa tidak ada alasan lagi untuk kita tidak memulai. Ya di sana mas insan tutor itu selalu mengajarkan ataupun mengajak pemula itu untuk tidak dibikin rumit lah ya, semuanya bisa bertahap. Maksudnya sebagai pemula ya udah pakai aja dulu HP yang biasa, ngonten juga dimanapun bisa gitu ya. Mulai dari ide konten pun jangan terlalu yang banyak mengeluarkan biaya dulu lah sebagai pemula gitu, terkecuali nanti kalaupun udah dimonetisasi, kalaupun udah mendapatkan penghasilan dari YouTube berupa AdSense gitu ya. Ya di sana kita baru memperbaikinya, mulai dari HP kita bisa beli yang lebih dari sekarang gitu ya. Syukur-syukur bisa kebeli DSLR gitu kan. Itulah harapan kita ya. Untuk memulai dari pemula ini ya kita harus memakai peralatan yang seadanya dulu, mulai dari HP, dengan yang ketika kita membuat video kadang harus ngapus dulu video yang lama ya. Itulah resiko dari pemula ataupun kendala yang kita alami sekarang. Dan itu benar apa yang disampaikan mas insan tutor itu begitu. Nah beliau itu mulai dari pembikinan video aja, dia seperti biasa aja dimanapun, mau di halaman rumah ataupun dia lagi di perjalanan, ketika dia mau bikin konten ya udah bikin aja. Jadi buat di rumah aja dia, bukannya dia nggak bisa bikin studio, bisa, bahkan bikin studio yang mewah juga dia pasti mampu ya. Tapi dia di situ tidak melakukan hal tersebut, karena dia mengajarkan ke pemula itu bahwa ya seadanya dulu. Untuk pemula ya seadanya dulu, mulai dari tempat ataupun pengambilan gambar gitu ya. Ya itulah yang saya suka dari
YouTuber Mas Insan Tutor yang sekarang ada di Bali. Ya semoga mentor kita tersebut disehatkan selalu, banyak rezekinya, dan selalu mengedukasi ataupun memberikan pelajaran-pelajaran ke pemula. Dan semoga semua pemula di Indonesia ini sukses di YouTube. Itulah harapannya ya. Nah, di channel tersebut juga kita bisa ambil positifnya teman-teman, yang dimana bahwasannya untuk menjadi YouTuber itu yang penting kita itu konsisten, niat ya. Ketika kita udah niat ya, otomatis kan kita mau belajar ya, otomatis kita tuh harus aktif di YouTube. Kita harus berkunjung ke sesama pemula untuk mendapatkan subscriber dan banyak yang lainnya gitu ya. Mulai pembahasan juga dari Mas Insan Tutor itu banyak pembahasan sesuai dengan pengalaman beliau, dan disitu dia membuka pelajaran-pelajaran secara gratis, metode-metode yang secara gratis dia sampaikan sesuai dengan pengalaman dia, karena dia tuh greget kepengen Mas Insan Tutor itu bahwa pemula itu pengen semuanya itu berhasil gitu ya di YouTube. Jadi beliau tuh benar-benar memberikan pengalaman-pengalaman sesuai dengan yang pernah terjadi dalam channel dia. Dia selalu memberikan pelajaran-pelajaran ke pemula supaya dijadiin pembelajaran dan pengalaman gitu ya. Semuanya lengkap kok di sana ya. Yang penting teman-teman tetap yang penting teman-teman mau belajar aja, niat untuk mau belajar, konsisten ya, insya Allah lah. Karena kita sebagai pemula ini gimana ya, selalu memikirkan pengennya yang bagus gitu, mulai dari HP kayak pengambilan gambar, kalaupun videonya buram berasa nggak pede gitu ya. Tapi nggak kayak gitu juga, kalaupun kita keadaan HP kita kayak gitu ya mau kayak gimana lagi. Yang penting kan isi dari video aja dulu ya. Yang penting mah isi dari video kita bisa dimengerti sama penonton ataupun subscriber kita, ya udah ya. Kalaupun teman-teman nggak bisa ngedit sekalian, ya udah, yang penting teman-teman upload aja, dan yang penting isi dari video itu bisa diterima sama subscriber ya. Nah teman-teman, itulah contoh dari Mas Insan Tutor. Dia satu hari 3 video loh upload, begitu konsistennya ya. Begitu konsistennya, sehari dia 3 video buat mengupload. Dan dia juga, saya perhatikan ketika saya berkunjung ke channel lain lah gitu ya, sesama tutor, saya lihat-lihat dari komentar-komentarnya itu terkadang ada juga pro dan kontraknya, mulai dari nyinggung Mas Insan Tutor lah. Itu subscriber loh, jadi menanyakan, misalkan subscriber itu belajar di Mas Insan Tutor. Nah dia tuh di channel tutor lain tuh menanyakan lagi, misalkan contoh di Mas Insan Tutor kan, ataupun di Belian Tutor selalu membahas oplos video. Nah di konten tutorial sebelah ya, dia subscriber ini menanyakan atau misalkan komentar, "Bang, gimana sih menurut abang tentang upload video?" Ya kan, gimana? Jadi kalaupun subscriber atau pemula ya janganlah kayak gitu ya, jangan kayak mengadu domba ataupun mengolok-olok lah channel sebelah tuh yang lagi ini apa tentang upload video, saling mengunjungi, sapa ustaz segala kayak gitu. Itu selalu ditanya-tanyakan ke youtuber sebelah gitu ya, ataupun youtuber yang membahas tentang tutorial juga ya, karena mereka kan kayak berseberangan, beda pendapat lah, karena setiap youtuber pasti beda cara dan beda pendapat, itu udah pasti ya. Ya contohnya Mas Insan Tutor, Belian Tutor kan dengan melakukan upload video ya mereka berhasil. Tapi bagi pemula yang mencoba lalu nggak berhasil, ya udah mereka jadi hater, jadi komen sana sini. Wah, setiap youtuber yang membahas komentar ditanyain, "Bang gimana upload video, bang gimana kalau saling mengunjungi dampaknya ke channel kita?" Ya kan itu sama aja kayak mengadu domba gitu ya.
Nah, itulah teman-teman, semoga jadiin pelajaran ya buat teman-teman pemula dimanapun berada. Ketika teman-teman belajar, mulai belajar tidak harus di satu channel doang kok, karena di YouTube banyak yang membahas tentang tutorial. Tapi dimanapun teman-teman belajar ya tetap berpikir positif intinya ya. Tepat-tepat yang penting teman-teman ketika belajar bisa mengambil positifnya, dan teman-teman bisa diterapkan ke channel teman-teman. Gak perlu kita harus kayak berkomentar-komentar yang nggak enak lah gitu ya, ataupun mau mengadu domba sama tutorial-tutorial ini tuh nggak usah ya, jangan lah. Karena meskipun kayak gimana pun juga youtuber tersebut yang membahas tutorial, mereka membahas sesuai dengan pengalaman pribadi mereka masing-masing ya. Dimanapun tetap belajar, intinya mah kita sebagai pemula itu udahlah nggak usah mau komentar yang apa-apa, tetap berpikir positif aja. Komentar yang baik dimanapun teman-teman belajar ya, komentar yang baik aja ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini semoga bisa dimengerti dan bisa diambil positifnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga teman-teman sehat selalu, pemula yang lagi nge-YouTube semoga sukses YouTube-nya, amin ya robbal alamin. Udah segitu aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.